Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam meneruskan perjuangannya. Pertama, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memilih untuk memikirkan warga Jakarta. Terima kasih telah memilih untuk memperjuangkan warga Jakarta. Karena ini adalah sebuah tanggung jawab moral yang tidak kecil. Dan teman-teman memilih untuk mengambil tanggung jawab moral ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Yang kedua, kami menyampaikan apresiasi atas semua yang sudah dikatakan tadi. Kami dengar, termasuk yang tadi banyak dibahas, persoalan-persoalan di Jakarta. Semua itu kita dengar dan saya akan menanggapi, ada banyak tadi. Saya akan tanggapi satu yang tadi terkait dengan Pergub 207. Pergub 207 ini, seperti juga Bapak Ibu tahu di sini, saat ini sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintahan itu memiliki tata kelola, ya. Betul, ketentuan kewenangan ada tangan gubernur. Dan hari ini pun tadi dibahas di Kemdagri, secara substansi itu tidak ada masalah. Itu bukan adil, tidak ada masalah. Bahkan itu insya Allah oke. Sekjen yang tadi menemui menyampaikan bahwa semua secara ketentuan on, tinggal perlu ditetapkan. Penetapannya, ini saya kutip, teman-teman boleh kutip nanti, bahwa ini akan beliau etikanya, beliau sampaikan kepada PJ bahwa ini akan ditetapkan. Ini etika, bukan keharusan. Kenapa? Karena ini adalah masa di mana PJ sudah ditetapkan, gubernur sedang akan bersiap untuk berganti. Dan ini saya sampaikan secara terbuka supaya kita semua tahu dan kita ingin awasi semua. Kami pun ingin pergub ini dicabut. Kami pun dari awal ingin pergub ini dihilangkan. Karena itu kita sudah membuat keputusan untuk mencabut. Administrasinya yang mengharuskan ada proses ke Kementerian Dalam Negeri, itu administrasinya. Kalau kita tidak tertib administrasi, akan dengan mudah kita muncul masalah. Kita bisa berdebat soal hukum, bisa, tidak akan selesai. Secara substansi kami menginginkan dan kami sudah melaksanakan. Secara tata kelola administrasi itu harus melewati prosedur. Oke? Dan ini yang sekarang sedang dikerjakan. Insya Allah dengan pergub itu nanti tuntas dicabut, maka dasar hukum yang dulu biasa digunakan untuk 207 tidak akan lagi bisa digunakan. Okay? Ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya banyak masalah yang nanti harus diselesaikan satu persatu. Tapi saya sampaikan pada semuanya sekalian. Kita mengikhtiarkan apa yang kita ingin janjikan, yang sudah dijanjikan, kita mengikhtiarkan untuk semua bisa dilaksanakan. Sempurna tentu tidak. Sempurna tentu tidak. Dan saya menghormati keputusan saudara-saudara untuk mengambil sikap A, B, C, D terhadap kami, terhadap Pemprov. Itu adalah hak konstitusi dari Anda. Saya sebagai penyelenggara negara tidak bisa mengatur pikiran Anda, tidak bisa mengatur perasaan Anda. Dan saya pun tidak berminat untuk mengatur pikiran dan perasaan. Yang negara bisa atur adalah tindakan, tapi pikiran, perasaan tidak bisa. Kita percayakan ini semua bagian dari tanggung jawab kita semua. Jakartanya akan terus tumbuh, masalahnya baru muncul, masalah lama selesai, masalah lama belum selesai, muncul masalah baru. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada semuanya, dan saya terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di ruangan ini. Saya menghormati hak konstitusi Anda dan saya mendengarkan satu persatu, face to face.
Karena itu ketika saya menjawab, saya bilang kita duduk supaya Anda pun bisa melihat wajah saya ketika saya menjawab. Biarkan peristiwa ini dicatat dan biarkan nanti kita tengok ke belakang. Ke depan seperti apa situasinya, bagaimana 207 ini insya Allah tuntas. Kalau 207 tuntas, insya Allah Jakarta akan lebih baik bagi semuanya. Kami sudah menjalankan pencabutannya. Yang belum adalah keluar nomornya. Keputusannya sudah. Yang belum keluar nomornya. Kenapa? Untuk nomornya ada prosedur. Keputusannya sudah dilakukan dan prosesnya sudah dikerjakan. Soal waktu, insya Allah itu akan keluar. Itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sekarang mohon pamit pada semuanya. Maaf Pak Anies, tunggu Pak Anies. Sudah cukup. Anda menyampaikan, saya mendengarkan. Saya menyampaikan, kita selesai. Ya, sampai di sini. Bukan respon, saya sudah cukup. Pak Anies, maaf Pak Anies, ikut Pak Anies. Berikan waktu 10 menit Pak Anies. Kita untuk sharing aja Pak Anies. Jarang kita bertemu dengan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita nggak pernah ketemu Pak. Kita mau sharing-sharing aja Pak. Problem masalah yang ada terjadi di Jakarta Pak. Kita tidak mau berdebat di sini. Enggak debat Pak, sharing aja Pak. Sharing is caring. Silakan. Kita batasi, Anda sampaikan, saya dengar. Ya siap, itu aja Pak Anies. Siap Pak Anies. Baik, Pak Anies, mungkin tadi kan Bapak merespon terkait Pergub 207 2016. Kita juga bertemu ketika pertemuan 6 April lalu. Saya juga sudah menyampaikan ke Biro Hukum, ke Aspem, ke Pak Riza juga bahwa kewenangannya penuh ada di Gubernur. Nah, pertanyaannya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan update bahwa secara substansi fasilitasinya sudah diterima oleh Kemendagri, gitu ya. Itu kan tahapan keempat dari 9 tahapan. Tahapan selanjutnya adalah penetapan. Kalau kita melihat di peraturannya, baik Pergub DKI 31 2021 maupun Permendagri yang baru 120 2018, itu kewenangannya tetap di Gubernur. Sekarang pertanyaannya, kita kan sudah punya PJ Gubernur, yang mana PJ Gubernur kewenangannya tidak sama dengan Gubernur. Setiap penetapan yang harus ditandatangani itu harus dalam persetujuan Mendagri. Nah, itu bagaimana Pak? Biar kita dapat kepastian. Tadi kan kalau Bapak secara substansi oke, fasilitasinya, tapi bagaimana soal penetapan? Gitu. Soal penetapannya kita butuh clear. Tapi memang teman-teman, untuk fasilitasinya memang sudah masuk sejak tanggal 4. Kalau kita mengikuti peraturan, maksimal itu 15 hari kerja. Tapi bisa jadi harus lebih cepat dari fasilitasinya. Gitu. Setelahnya baru bisa ditetapkan, dinomorkan, dan diundangkan. Jadi pergubnya harusnya segera dicabut, tapi karena sekarang belum dicabut, kita belum bisa dapat kepastian. Proses ini mirip dengan proses bulan Juni lalu, daftar di Perda. Bedanya sekarang masuk ke pergub. Itu untuk pergub ya Pak, tapi tadi kan kami sini, ya kami kan di sini sebentar ya Pak, ini kan tadi kita jarang. Dari 11 masalah, Pak Anies merespon hanya 1 soal pergub. Lalu bagaimana dengan 10 permasalahan lain? Ya, yang pertama Pak Anies mungkin perlu disampaikan bahwa 1 dari sekian banyak permasalahan itu baru diurus di ujung kepemimpinannya Bapak. Gitu. Padahal anti penggusuran merupakan janji politik. Kami ingat dengan jelas begitu. Di antara sekian permasalahan yang ada, yang kemudian terkait dengan penggusuran baru diurus sekarang. Permasalahan lainnya gimana? Itu juga tidak terbahas sama sekali, bahkan masih menjadi problem. Gitu. Kami tahu Pak, begini Pak Anies, Pak Riza, kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak, perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan. Kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai-bagai permasalahan DKI Jakarta. Betul. Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak. Cabut perdana berlawan. Tapi ada berbagai-bagai permasalahan lainnya. Gitu. Karenanya hari ini kami datang di hari terakhir Bapak. Yang kita tuntut di sini kan komitmen. Di hari terakhir Bapak. Kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta. Itu termasuk juga, itu. kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan. Dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru.
Sepakat. Silakan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi ditandatangani. Silakan Pak. Sikap Anies politik dan Pak kerakyatan. Riza, monggo. Kita uji sikap Dan politik oh iya, kerakyatan satu Anies. lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar DPRD, perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung. Jadi kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan yang sama. Oke. Baik, silakan Pak Anies. Sikap Lanjut politik Pak Anies, mohon dibaca Pak. nasionalis kolaboratif. Mana sikap Ini- politik kerakyatan? Tanda tangan. Saya akan jawab. Ya. Tapi saya mau tanya dulu, ada yang mau reaksi lagi nggak? Supaya nggak jawab bolak-balik. Nah, terakhir, ada Ya. lagi. Ini enggak, kawan. Kalau gua ngomong habis ini aja. Udah, nggak ada yang baru kan? Kalau ini tadi kan baru nih. Nggak ada yang baru kan? Nah, Ya sikap politik kerakyatan aja yang kita Ya. butuh Pak. Gini. Sikap Jadi, politiknya. Proses itu masih jalan sekarang, ya. Di Kemdagri. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Ini semua media menyaksikan di sini. Pasti Wah, mereka viral mendengar. ini. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Bapak ngedukung kita nggak Ya. Bukan ngedukung kita. Saya sudah melakukan ini lama sebelum Anda demo di sini. Oke? Sekarang saya ingin jelaskan semuanya. Ya. Yang kedua, saya ingin tanya pada Anda menghormati hak orang tidak untuk bersikap? Tentu. Hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Ya. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya Itu tanya individu. ulang. Boleh tidak saya memaksakan Itu kepada pertanyaan Anda? individu Pak. Itu pertanyaan individu. Hak yang diambil oleh individu tidak boleh, tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya, Akuntabilitas yang kita tanggung jawab hadapi dan di sini. kewajiban secara kolektif itu dua hal yang berbeda. Kawan-kawan tenang sedikit. Oke, lanjut. Begini, saya sekalian, sekali Anda memaksakan untuk seseorang mendatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang lain. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan. Tenang, kawan-kawan. Terus saya lihat, betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Oke Pak. Saya sepakat. Tapi kita sebagai masyarakat di sini, Pendukung Pak Anies tenang ya. kita sebagai masyarakat di sini, akuntabilitas Bapak dipertanyakan. Defensif. Gini Pak, tidak usah panik, tidak usah defensif. Kawan-kawan semuanya Mas Arfi tenang. Tunjukkan pada Anda bahwa kita saling Kawan-kawan jangan dorong-dorongan. pada saat tidak, udah cukup kan? Pada saat Anda bicara, saya dengarkan. Kawan-kawan kita di sini mempertanyakan Pada saat akuntabilitas saya bicara, dia, giliran Anda yang mendengarkan. tanggung jawab dia. Dan ketika seseorang datang Bukan ke menuntut hak saya, dia secara meminta pribadi. saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Lalu Katanya udah pernah ini, ngurusin Pak. inilah. Bapak katanya mau melakukan penggusuran. Kenapa pancoran digusur, Pak? Mungkin digunakan selembar kertas tanpa dipelajari, dibaca dulu tidak. Sikap politiknya. Nah, di sini letak bedanya. Di sini letak bedanya. Oke, kita tanya nih. Kawan-kawan. Kita tanya. Semua Mas Arfi tenang. Woi, kita tanya. Sikap Bung, politik Anda Mas jadi Anies. moderator. Siap. Ya, Pak Anies tenang, Pak Anies. Tenang. Aman. Kondusif Pak Anies. Kawan-kawan tenang dulu. Oke, Bung. Lanjutkan, Bung. Anda jadi moderator. Relax Siap, ya. siap. Lanjutkan. Anda tenangkan semuanya. Begini teman-teman, ketika seorang gubernur menandatangani sesuatu, itu bukan cuma dibaca 5 menit, 10 menit, itu dipelajari, ada prosesnya, Berapa sehingga hari? bisa dipertanggungjawabkan.
Teman-teman, intinya adalah saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu yang tanpa dipelajari. Hormati itu, hormati itu. Anda harus menghormati itu. Sebagaimana juga kita menghormati. Cukup sampai di sini, teman-teman. Kebahagiaan. Di sini sudah jelas. Cukup Di sampai sini sudah sini. jelas. Terima Garis kasih. politik Anies adalah Saya tahu. kapitalisme Saya tahu. imperialis. Pak, pertanyaan Begini, Pak. teman-teman, ini saya bawa. Pasti dicabut nggak Pak? Ini saya bawa, tapi saya tidak mau tanda tangan di sini. Saya butuh Ini kepastian bawa. Pak. Oke? Saya bawa. Saya bawa saja. Sikap politik itu harus memihak, bukan netral. Tidak tahu, belum. adalah kapan Bapak akan mempelajari itu dan kemudian memutuskan untuk menandatangani itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya. Bapak milih investor apa rakyat? Sebentar. Anda- Bapak bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi di situ Apalagi? jelas disebutkan. Apalagi? Di situ Apalagi? jelas disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Bapak Ini. terhadap warga DKI Jakarta. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari. Oke, Anda memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Ya udah ya. Jangan, Bapak tapi kenapa teman-teman. memaksakan penggusuran Pak? Teman-teman, coba Anda lihat di sini. Lihat nih, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan adanya Bapak moderator, bentar. Cukup. Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang saya moderator. Sikap politiknya yang Bapak bagaimana dapat mengatakan Udah, cukup. bahwa ini adalah satu No. tindakan pemaksaan, sedangkan perjuangan penolakan Pergub ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Tidak cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Pergub itu adalah aturan yang menindas. Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini udah beres, itu soal lain. Udah beres mana? Jangan seolah-olah, Anda jangan seolah-olah kami memaksakan kehendak tidak. Bung, Kami tidak memaksakan kehendak. Bung, lain kali kalau mau bicara berada di sini dengarkan percakapan. Anda numpang. Wah, dimain di dalam lu. Relax. Kita perjuangan rakyat Pancoran. Bung, Iya. relax. Ya, tahu nggak rasa digosok. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Ayo. Wah, itu main di dalam lu. Ah, gua ingetin lu ya. Coba, Oke, kita dengarkan, silakan. teman-teman nih. Ini contoh nih. Rasanya digosok ya. Ini contoh nih. Anies, permintaan kita semua di sini Pak. Jangan ada tanah yang digusur di Jakarta. Udah. Ini ketika Anda berbicara tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyorakin, nggak ada. Itu tadi Pak. Relax, Anda relax. Kita sering kesini Bapak jarang datang. Teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Sudah saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin berbicara begitu? Oke? Logis Pak. Catat, cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Gini, Sikap politiknya Pak. Aduh, lo buru-buru banget. Pak, mohon jelaskan sikap politiknya. Keberpihakan politik Bapak di mana? cek, buka. Itu doang sudah beres, udah. Maksudnya ke apa namanya? Sikap politik Bapak itu di mana? Keberpihakannya gitu loh. Sudah jelas 207 dalam proses sudah jelas itu. Bahwa dari mangga, silakan. Tapi kami butuh waktu dari Bapak. 2 hari ya Pak. Lama Bapak akan mempelajari itu dan memutuskan apakah sebentar. Jangan sender-senderan Fadli ya. Gua gulung lu. Kawan-kawan, kita kan sudah diwakili. Tidak tahu. Saya akan baca. Anda tidak bisa memberikan deadline seperti itu. Itu hak saya memutuskan 2 Nah, jam. oke gitu. 2 jam bekerja. Kita butuh kepastian Pak sebagai rakyat. Teman-teman,
Anda datang dengan membawa dokumen saya minta tanda tangan. Bapak ikut Kalau kita saya deh langsung kepanceran nih, tinggal sama memaksa, kita. Rasa saya di poing, akan- gosoran gimana? Bapak tinggal sesuatu di Morangke. Ayo tuh di Morangke tuh. Tuh ditawarin, Morangke tuh tempat tinggalnya. Belum tahu. Saya Ayo belum tahu Pak, ikut perusahaan. Pancoran Pak. Gini, no. Kita janji bakal Anda jamu. harus hormati saya memutuskan kapan dan apa. Bahkan ada tadi anggota dia tadi diskriminasi anak kecil Sebagai dia pakai lem. sesama warga negara, Kerjanya, negara, betul. atas apa? Anda tidak menghormati hak orang lain. Anda ingin haknya dihormati, tapi ketika Anda diminta untuk menghormati hak orang lain, Anda tidak mau menghormati. Di mana konsistensi Anda sebagai pejuang demokrasi? Saya udah menunggu 3 bulan Pak. Saya sudah menunggu 3 bulan Pak. Memaksakan pikiran Tahu nggak Anda. rasanya digusur? Dan izinkan saya menegaskan, bila Anda mau jadi pejuang konsisten, Anda hormati seseorang mengambil keputusan kapanpun keputusan itu diambil. Dah, cek, dah. Bapak pernah nggak makan kagak enak sehari? Sehari